Malam ini coba kita baca bab yang keempat pada menyatakan beberapa rahasia salat dan muhimmatiha, pentingnya salat. Wa fihi fusulun dan pada bab 4 ini yang membicarakan rahasia salat ada beberapa fasal. Fi fadailis salawati, ada fasal yang menjelaskan tentang kelebihan segala salat. Was sujudi, kelebihan sujud. Wal jamaati, kelebihan berjamaah. Wal azani, kelebihan azan. Nah, ini di sini akan dibicarakan baik yang menyangkut dengan fadilat salat, fadilat sujud, berjamaah dan azan. Dimulai dengan fadilatul azani, fadilat azan. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda dalam satu hadis, salah satun yaumal qiyamati ala kathibin min miski azfara la yahummuhum hisabun wa la yanaluhum faza'un hatta yafrugha mimma bainan nasi. Ada 3 kelompok pada hari kiamat ditempatkan ala kathibin, di atas pasir, min miskin azfara, yang pasir itu dibuat daripada misik kasturi, azfara yang baunya semerbak. Ya, kedua dia ada anawa kasturi. La yahummuhum hisabun, yang tidak menyusahkan akan mereka oleh hisab. Wala yanaluhum faza'un, dan tidak mendapat akan terkejut. Faza'nya ya bahasa katanya susah berat. Jadi orang ini mereka tidak susah menghadapi hisab, dan mereka ini tidak akan mendapat gelisah di hari kiamat. Hatta yafrugha mimma bainan nas, sampai selesailah dihisab daripada apa yang ada di antara manusia. Jadi kelompok ini ditempatkan oleh Allah dalam pasir kasturi yang baunya semerbak, yang mereka tidak susah hisab dan tidak belisah sampai selesai manusia dihisab oleh Allah Ta'ala. Siapa 3 golongan itu? Rajulun qara'al qur'ana ibtigha'a wajhillahi ta'ala, yaitu orang yang membaca Al-Quran ibtigha'a wajhillahi, karena mencari atau menuntut ridha Allah Ta'ala. Jadi orang-orang yang membaca Quran mengharap pahala Allah tok, tidak mengharap pujian, servis daripada manusia, tapi dia membaca Al-Quran hanya mengharap ridha Allah. Nah, ini kelompok yang pertama. Warajulun ubtiliya birriqqi fid dunya falam yashghalhu dzalika an amalil akhirah. Yang kedua,
orang yang ditakdirkan atau dibalakan dengan rek. Nah, rek ini budak atau pembantu bahasanya. Fid dunya, di dalam dunia. Walam falam yashghalhu, maka tidak membimbangkan akan orang itu oleh statusnya sebagai rek atau sebagai pembantu, an amalil akhirati, daripada perbuatan akhirat. Jadi yang kelompok yang kedua, dia sebagai buruh, dia sebagai budak di dunia, namun pekerjaannya itu, status budaknya itu tidak membuat dia lupa terhadap amal akhirat. Warajulun adzana lis salati. Yang ketiga, orang yang melakukan azan untuk salat. Ya, jadi 3 golongan yang hari akhirat nanti ditempatkan oleh Allah di atas kasturi yang semerbak. Salah satunya yaitu orang yang mengazan atau melakukan azan pada saat untuk salat. Fa idza sami'tal adzana faqul misla ma yaqulul muazzin. Maka apabila engkau mendengar azan, faqul, maka ucapkanlah misla ma yaqulul muazzin, seperti apa yang diucapkan oleh muazzin. Ya, ini kepegah. Apabila ketanya tak dengar azan, nyan tak ucap lagi apa yang diucap oleh muazzin. Apabila ketanya tak dengar azan, maka ucapkanlah lagi apa yang kata dengar. Tapi nyokon lagi apa yang kata dengar kan. Ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Putra yang diucapkan oleh muadzin, menan tak ucap legedayong. Jadi ibarat jihina getuleh, dak medeh faqul misla ma tasmaun, ucapkan seperti apa yang kau dengar. Udah kan? Tapi kan katakan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Puji menanggeun karena na ucapan yang handeuh da dengar leuneu. Na ucapan muadzin yang handeuh da dengar leuneu. Tapi muadzin na diucap. Nyan sekalipun handeuh da dengar, tak ucap sit. Ya. Ucapan yang diucap oleh muadzin yang hendak dengar, yaitu membaca syahadat sir segolom dibaca syahadat jihar. Jadi muadzin Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nyan segolom gekeun asyhadu alla ilaha illallah raya. Bagi gop nyan sunat gekeun nilai asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar. Baru ge praya asyhadu alla ilaha illallah, baru praya. Jadi ucapan yang hadir dari dengar oleh kita karena gesir. Jadi nyan gekeun oleh getakbir. Nyan getanya yang dengar Allahu Akbar benar. Sebelum muazzin membesarkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah, kita yang mendengarkan azan sunat juga membaca secara sir sebelum kita menjawab
ucapan muadzin yang ihar. Tanya wajib le Allah akbar Allah akbar. Kala madhi Allah akbar Allah akbar. Tajawid tanya Allah akbar Allah akbar. Nyai tanya dah sambung maju. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad. Karena muadzin nagakeun secara sir. Nya muadzin yang mufhum. Ya. Illa fil hi'alataini, terkecuali pada dua hay'alatai. Jadi menyebutnya sunat kita mengucapkan apa yang diucap oleh muadzin, terkecuali yang tidak sunat diucapkan seperti ucapan muadzin pada dua hay'alata. Hayya 'alas shalah satu, hayya 'alal falah satu. Itu jangan diucapkan seperti ucapan muadzin. Fa innaka taqulu, maka bahwa sungguh engkau ucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah nyan hana tajawab dengan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, tapi jawab ji dengan la haula wala quwata. Ya. Bahkan karena muadzin mengajak kita untuk menegakkan salat dan membawa kita atau mengajak kita untuk merebut kemenangan. Maka jawaban ji la haula, tidak mampu kita menolak keburukan dengan tidak hadir kepada azan, wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk mengantarkan kita ke tempat azan illa billahil aliyyil azim. Nyan ucapan wate muadzin dibaca hayya 'alas shalah. Wa fi qaulihi qad qamatis shalah, dan pada ucapannya muadzin qad qamatis salahnya pada waktu iqamah, dan pada katanya muadzin qad qamatis salah diucapkan oleh pendengar aqamahallahu wa adamaha madamatis samawatu wal ardu. Ya, nyan ucapan ketika muadzin dibaca qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, aqamallahu adamaha madamatis samawati wal ardh. Ya. Dengan arti ditegakkan akannya salat oleh Allah dan dikekalkan salat itu oleh Allah selama kekal langit dan bumi. Wa fit taswibi, dan pada taswib ini membaca as-salatu khairum minan naum pada ketika azan subuh. Apa jawab boleh kita yang dengar? Sadaqta wa bararta. Nyan jawaban as-salatu khairum minan naum, sadaqta wa bararta. Artinya benar kamu dan telah berbuat baiklah kamu. Nyan tentang muadzin atau tentang fadilat azan. Wa indal firaghi, dan selesai, dan ketika selesai daripada azan disunatkan membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wad darajatar rafi'ah wal maqamal mahmud alladhi wa'atah. Nyan pegah menyatap sering katanya selalu kita baca doa ba'da azan kan merempak syafaat Rasulullah pada hari kiamat. Itu sudah selesai tentang fadilat azan. Kemudian disambung dengan fadilatul maktubati, fadilat salat 5 waktu.
Qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, as-salawatu kaffaratul lima bainahunna majtuni bal kabair. Salat, semua salat, makna semua salat, salat yang 5 waktu, kaffaratun, menjadi penghapus dosa, lima bainahunna, dosa bagi yang ada di antara 5 salat itu. Jadi semayang 5 menjadi penghapus dosa antara semayang dengan sembahyang. Misalnya antara salat subuh dengan salat zuhur, antara salat zuhur dengan salat asar, asar dengan maghrib, maghrib dengan isya, isya dengan subuh lagi. Itu menjadi kafarah, menjadi penghapus. Majtuni batil kabair, selama dia menjauhkan dosa-dosa besar. Jadi pengertian di sana bahwa fadilat salat 5 waktu itu yang menjadi penghapus dosa, dosa kecil. Ya. Dosa-dosa ubud yang terjadi di antara salat-salat itu semua menjadi terhapus dengan salat 5 waktu. Ya, majtuni batil kabair, selama dia menjauhkan dosa besar. Wa qala salatu wassalam, dan lagi Nabi bersabda, as-salatu imaduddin faman tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu tiang agama, maka barang siapa yang meninggal ia akannya salat, maka sungguh telah meruntuh ia akan agama. Wa yurwa, dan ada riwayat, inna awwala ma yundaru fihi yaumal qiyamati min amalil abdi as-salatu fa in wujidat tammatan qubbilat minhu wasairu amalihi wa in wujidat naqisatan ruddan alaihi wasairu amalihi. Ada riwayat hadis bahwa awal-awal amalan yang diperhatikan pada seseorang hamba pada hari kiamat as-salah. Jadi pun tak geteliti uro kiamat tu amal katanya semayang. Nyai pun segalom diperiksa amal-amal yang lain. Jadi sebelum dihitung sedekah, sebelum dihitung zakat, sebelum dihitung puasa, sebelum dihitung berbuat baik kepada orang tua dan amal-amal yang lain semuanya, pertama diteliti dulu amal salat. Pun periksa lihat semayang. Fa in wujidat tammatan, maka jika didapatkan akannya salat dalam keadaan sempurna. Jadi ketika diteliti salat kita, ternyata salat kita pas atau cukup, qubilat minhu, diterimakan akannya salat daripadanya sehamba, wasairu amalihi, dan amal-amal lain pun diterima. Jadi ketika geteliti salat katanya menyesip semayang deh, ke keterima. Wasairu amalih, baru keterima lain. Ya, pulain terkah keterima amal-amal lain keterima. Itu kalau cukup. Kiban cukup? Berarti cukup dengan umurnya. Cukup dengan umur, sip. Misalnya umpama kita balik, akil balik umur 15 tahun, yang kawajib semayang. Mati kita umur 60 tahun, berarti gekoh ke anemien
dari uro pun lahir sampai umur 15 balik 60 takoi 15 45. Berarti diteliti salat kita 45 tahun. 45 tahun. Menyebab 45 tahunnya ternyata sip. Kalau kita kali-kali misal si tahun hertuh 60 uro, berarti tak kali 45 tahun pada uro. 25 tahun pada uro, katakanlah kalau 360 hari dalam satu tahun, berarti dikali 5 waktu. 5 waktu. Hertuh 60 kali 5 waktu sama uro. Jadi dalam satu tahun berarti harus nak salat ayo. Padum. Tribe la partu huro kali 5. Kananya. Lerto 60 huro. Kali 5 bote. Tribe la partu bote. Seribe la partu bote. Tribe la partu bote di tahun. Tak kali 45 tahun berarti. 45 tahun. Tribe la partu kali 45. Mana tak le? Berarti kalau ada 1 tahun kita tinggal salat, berarti kita tidak cukup salat nanti ketika diperiksa 1800 waktu. Yang menjadi tahun tinggal. Berarti 80 sehari bewate. Jadi kalau 45 tahun, kalau kita meninggal umur 60 tahun, gekoh ke akil balik 15 tahun, berarti geteliti salat 25 tahun. Kali lihat tahun 60 ro, kali 5 wate, 80 sehari be. 81 ribu waktu. Fa'in wujidat. Apakah ada berapa minggu? Belum ada. Bokah, beu tu. Berarti fa'in wujidat tammatan, kalau 45 tahun itu cukup 81 ribu waktu, sip ngaumu, sip ngan syarat darukun, bala 80 hari bewate betul musuci betul rukun leblah lagi, cukup bilat hiya. Qubbilat hiya, diterima salat itu, wasairu amalih, dan amal lain. Wa in wujidat naqisatan, jika didapatkan salat dalam keadaan kurang, tidak cukup. Berarti 45 tahun yang na semayang 80 ribu wate, 1000 waktu ansip. Menurut hadis ini ruddat alaihi, ditolak salat itu. Hana luntung semayang kah? Tapi 80 ribu kayak Allah. Anak-anak ansip ribu itu. Wasairu amalihi, dan semua amal, tapi lu nak jaket nak puasa kenyang kudang semayang lewu pe. Kira-kira begitulah penelitian terhadap salat 5 waktu yang difardukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi BO syarat hansip ubena berkas mandung gitulah. Padahal fotokopi KTP teh hana. Tapi enggak. Belum menit tu ya. Kagak dapat sip. Baik para jemaah semua, mungkin langsung aja Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Abi Syekh Jul atau Abi Belang Panjang, beserta para jemaah semua. Ini berbicara kita masalah salat 5 waktu Abi. Kemudian kita tahu fadilah salat. Ada 2 yang sangat berat bagi kita umat muslim untuk melaksanakan salat. Yang pertama yaitu salat subuh, yang kedua salat isya. Kalau kita apakah di antara salat-salat lain maghrib, isya, zuhur, itu apa beda dengan salat subuh dengan salat isya? Itu yang pertama Abi. Kemudian ada juga pendapat begitu kita siap salat, kita salat sunat. Kadang-kadang ada yang mengatakan bisa menutup salat-salat wajib. Kemudian sebelum kita melaksanakan salat sunat, ada juga yang mengadakan salat
baik itu salat yang tinggal kita qada salat. Itu bagaimana penjelasannya Abi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, kata Rasulullah dalam satu hadis, bainana wa bainal munafiqin syuhudul atamati was subhi. Beda antara kita, kata Rasul, bainana, antara kita tadi umat Nabi yang sebenarnya, wa bainal munafiqin, dan di antara orang-orang munafik pak beda. Karena orang munafik hanya geprang ya kan. Orang munafik itu orang yang menampakkan Islam tapi hatinya tidak beriman. Bainana wa bainal munafiqin syuhudul atamati was subhi. Perbedaan antara kita, kata Rasulullah, dan orang munafik adalah hadir salat isya dan hadir salat subuh berjamaah. Ya, apa beda? Tanya umat yang beriman dengan sesungguhnya dengan orang yang pura-pura iman. Padahal hana iman. Pegai Nabi, beda antara orang beriman yang sebenarnya dan orang-orang yang munafik, beda ji. Nah hadir semayang berjamaah isya dan nah hadir semayang jamaah subuh. La yastati'unahuma, karena orang munafik tidak mampu dia hadir pada dua salat itu. Haija pak semayang isya, haija pak semayang subuh untuk berjamaah. Yang kedua, salat sunat. Salat sunat tadi ada hadis yang lain, ketika ditemukan oleh Allah Ta'ala orang yang tidak cukup salat seperti tadi, itu diperintahkan malaikat untuk mencari salat sunat untuk menutupi salat fardu. Jadi kekurangan salat fardu ada dua. Ada kekurangan tidak cukup rakaat, ada kekurangan tidak bagus. Ya, misalnya kita salat Allahu Akbar, auzubillahi minasyaitonirrajim, berarti kita tinggalkan iftitah. Kira-kira begitu. Atau ketika salat kita ada hana adab, menginggerau, itu membuat salat kita kurang. Bagaimana untuk memuluskan salat itu? Salat sunat diambil, nyociap semayang tenyau, anaga bere, payah tak dempul dengan semayang sunat. Yang kedua, salat fardu itu ada kurang dengan tidak cukup rakaat. Nanti rakaat, ruh tersalim semayang maghrib 2 rakaat. Nanti rakaat, pajan ada depu, guru kiamat. Karena ini mana topingan. Kadang-kadang kita salat di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal baru 3 rakaat isya, kan nggak cukup rakaatnya, berarti salat kita nggak sah. Hana sobi deh, temayang kita yang hansanya, karena leher rakaat. Pajan ada debu, watega bersaru kiamat. Bangga penganyo isya nyoy kah hana sah, pakon leher rakaat. Oh, tapi hana debu. Nah, karena hana debu, hana ada sah ke. Gimana cara supaya mencukupi? Cari salat sunat dulu. Ya, jadi kadang-kadang hanya depu, ruhung ija depu. Ya, itu diambil salat sunat untuk menutupi. Dumna kecau. Ya, untuk menutupi rakaat. 1 rakaat salat fardu tidak cukup, itu dicari salat sunat 70 rakaat. 70 rakaat sunat untuk menutupi 1 rakaat fardu. Berarti kalau waktu maghrib kita tidak ada salat, harus diambil 270 rakaat, 270 rakaat semayang sunat untuk sabah wateh maghrib. Ya semayang isya 280. Nah, jadi payah beli dah semayang sunat. Berarti punya 280. Payah ada semayang tarawih. 10 malam baru kena nak sabah maghrib. Ya, lagi. Gimana? Oh kata,
Man rakida ali salati falyusalli idza salat. Barang siapa yang tertidur daripada salat, enggaklah ia salat apabila dia terbangun. Jadi istilah qadha dengan istilah ada, nah, beda aja bak pubut tak. Kalau makna sama, adaan juga makna tunai, qadhaan juga makna tunai. Jadi qadha utang, menunai utang. Ada utang, menunai utang juga. Cuma beda saja istilah buat. Menyatapu buat salat dalam waktu gekun adaan. Menyatapu buat semayang di luar wate gekun qadha. Semayang yang katinggai hana cerita merupa kecuali dengan tak qadha. Nah, tinggai hana sengaja wajib qadha. Man tinggai sengaja belah dia wajib berekun. Lebih wajib lagi, aula wajib lagi karena sengaja tertinggal. Tidak sengaja saja wajib. Tertidur kita wajib kita salat, apalagi sengaja kita meninggalkannya. Ya, kapan? Baca tu Abi. Biasanya begini Abi, kita di masjid begitu selesai salat 5 waktu atau salat wajib, kita mundur ke belakang atau mundur ke samping, kita melaksanakan salat sunat. Tapi karena seperti Abi katakan, mungkin pribadi kita ada meninggalkan salat mungkin beberapa waktu, kita terus salat sunat sampai isya. Sementara di depan kita ada pengajian, itu bagaimana hukumnya Abi? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi mana? Ya, nyoka serius ya. Ya, menulis dalam kitab. Wa yubadiru man mata wa alaihi salatul maktubatu qadauha. Wajib menyegerakan qadha urang yang tinggal semayang. Wajib menyegerakan qadha urang yang tinggal semayang. Makna menyegerakan hanjit pubut pulain. Wa yahrumu sarful waqti ila ghairi qada'i salat. Haram menggunakan waktu kepada selain qadha salat. Illa terkecuali untuk qadha hajat, untuk salat waktu, untuk makan minum, untuk mencari nafkah cukup hari itu. Ya, tanya nak tinggal semayang. Tapi urangnya perlepeng 50.000 benar untuk nafkah rumahnya wajib minta 50.000, leh merumput 50.000, wow. Tung semayang qadha semayang. Take bedah jauh se leh tu tebiat qadha semayang. Kada pejabu leh pejabu qadha semayang. Mahanalun qadha semayang sunat tidak boleh menggunakan waktu kepada selain salat qadha. Jadi mahanjat semayang sunat. Nyamban menulis dalam kitab I'anatul Talibin. Ya, berarti menyetengah urang beut na urang yang manteng tinggal semayang, tu yang payah kalah semayang. Baik dengar beut. Oh yang kerja pokoknya kalah semayang. Ya. Baca tu Abi. Waktu kita mengadakan salat itu kan ada tertibnya. Misalnya kita salat maghrib, kemudian kita mundur ke belakang atau ke samping sana, jangan mengganggu orang lagi pengajian. Apakah sesudah kita mengadakan salat maghrib kita langsung salat isya, salat subuh, salat zuhur, salat asar, kemudian maghrib lagi? Begitu Abu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nyan terserah katanya. Tentu dia kalau kita betul le jumlah. Nyona tinggal semayang isya lo 5 boh. Nah semayang subuh lo 5 boh. Katribe. Nyo uronyo semayang subuh le tribe boh. Jika terus subuh dulu.
di tengah dengan Malaysia mendang boleh. Atau urau. Dah hitung urau Hameh, urau Jumaat, urau Sabtu. Habis. Demikian wallahu a'lam bissawab wa ilaihi marji'u. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta